train has been hijacked. If she exposes what we've done, this is a very big problem for me. Get down there and kill. Kelompok pasukan tentara bayaran bernama Black Swan yang berasal dari Amerika Serikat. Black Swan dipimpin oleh seorang ayah yang bernama William Lewis yang memiliki seorang putri bernama Grace Lewis dan seorang putra bernama Oliver Lewis. Black Swan kerap kali disewa oleh pemerintah Inggris untuk melakukan pekerjaan kotor pemerintah di dalam dunia bisnis. Permasalahan terjadi ketika Black Swan melakukan pembantaian di sebuah desa yang menolak menjual tanah desanya untuk direlokasi sebagai jalur pipa gas dari perusahaan Inggris yang bernama Brigas. Black Swan pun harus menghadapi kekuatan dari pemerintah Inggris. Bagaimanakah keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Ini dia SIS Red Notice. Psychopaths often inherit the trait unknown. It's time. Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok pasukan tentara bayaran dari Amerika Serikat bernama Black Swan yang sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah desa di negara Georgia untuk melakukan sebuah misi. Mereka disewa pemerintah Inggris untuk meredam penolakan warga di sebuah desa, di mana di desa itu akan diadakan pembangunan pipa gas yang mengharuskan warga di desa itu mengosongkan tempat tersebut. Black Swan mendapat tugas itu dari seorang agen khusus dan petinggi SIS yang bernama Josh Clement. Saat akan membujuk warga di desa itu, ternyata warga di desa itu sudah bersiap untuk melawan pasukan Black Swan untuk mempertahankan desanya. Kontak senjata pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, William Lewis yang merupakan pemimpin Black Swan saat itu menginginkan putrinya Grace untuk menjadi pemimpin baru Black Swan ke depannya dan ingin menguji putrinya untuk mengambil keputusan dari situasi tersebut. Grace memutuskan untuk membunuh semua pria dewasa dan semua anak laki-laki di situ dan membiarkan para wanita tetap hidup agar bisa menyebarkan ketakutan dan efek teror dari pasukan Black Swan. Pertempuran berlangsung hingga malam hari dan tanpa disadari, aksi kekejaman dan pembantaian pasukan Black Swan saat itu direkam oleh seseorang. Wajah Grace tampak terlihat jelas dalam video rekaman itu. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan tokoh utama di film ini yang bernama Tom, tidak pakai Jerry, yang sedang mengunjungi istana kecil tempat tinggal anggota keluarga bangsawan Inggris. Di sana, dia mengambil sebuah cincin peninggalan keluarga bangsawannya yang akan digunakannya untuk melamar kekasihnya. Tom juga bekerja sebagai anggota pasukan khusus di SIS. Berita di televisi menyiarkan siaran Black Swan yang mendapatkan red notice atau perintah penangkapan dari Interpol karena video pembantaian yang dilakukan Black Swan di desa sebelumnya tersebar di sosial media. Josh Clement dan Perdana Menteri Inggris membahas permasalahan tentang berita Black Swan. Pemerintah Inggris ingin melepas tanggung jawab dan tidak ingin terlibat dengan masalah pembantaian Black Swan di desa itu. Perdana Menteri secara halus meminta Josh, petinggi pasukan SIS, untuk melenyapkan semua anggota Black Swan. Di tempat lain, Tom mengunjungi kekasihnya yang seorang dokter bernama Sophie di rumah sakit tempat dia bekerja. Maksud kedatangan Tom ke sana adalah memberikan sebuah tiket pesawat kepada Sophie karena Tom berencana mengajak Sophie berlibur ke Paris dan ingin memberi kejutan dengan melamarnya di sana. Tak berselang lama, Tom mendapat sebuah pesan dari bosnya yaitu Josh Clement, di mana Tom diminta untuk bertugas dalam sebuah operasi penangkapan. Sementara itu di markas Black Swan, Grace yang mengetahui rencana pemerintah Inggris memerintahkan anggota lainnya untuk bersiap dan memberitahu ayahnya bahwa pasukan SIS akan meninggalkan mereka. Mereka semua pun berencana kabur kembali ke Amerika. Namun tampaknya ayah Grace lebih memilih untuk tinggal dan menahan serangan demi melindungi putrinya. Tak berselang lama, Tom mendatangi markas Black Swan dengan berpura-pura menjadi pengamat rumah sehat untuk memilih satu rumah terbaik dan menawarkan rumah itu untuk menjadi kandidatnya. Perempuan yang menemui Tom di situ pun menolak tawaran Tom, tapi Tom yang mengetahui kedok wanita itu langsung menyerangnya dengan suntikan bius. Olivia, who is she? She works security for Lewis. Komandan operasi penangkapan itu yaitu Mayor Bissett meminta agar tidak ada korban jiwa dari operasi penangkapan tersebut. Tetapi kontak senjata pun tidak dapat dihindari. Enemy front. This is Alpha. I have control. Down now. Cannot make entry. I say again.
It's confirmed. Dining room. Josh Clement menemui William Lewis yang sudah menunggu penangkapannya. Melihat tidak ada Grace di situ, Josh menyuruh prajuritnya untuk mencari Grace. Yeah, I know what you mean. I got tons of this shit. Stitched up by a kid with a mobile. Mate, I'm the consistency. Josh pun membunuh William yang merupakan pemimpin pasukan Black Swan saat itu. Bersamaan dengan itu, Tom dan rekannya yang bernama Declan melihat seorang wanita yang membawa sebuah granat yang diduga wanita itu adalah Grace. Namun yang terjadi saat wanita itu berbalik, setelah kejadian itu, Mayor Bissett memarahi Tom karena Tom sudah melanggar perintahnya yang tidak mengizinkannya adanya korban jiwa yang jatuh dalam penangkapan tersebut. Tetapi hal itu memang tidak bisa dihindari. Tom dan rekannya Declan pun mengatakan pada Mayor Bissett sepertinya ada orang yang sudah membocorkan rencana penangkapan tersebut. Tidak menerima alasan apapun, Mayor Bissett tetap menghukum Tom untuk tidak bertugas sementara waktu. Setelah itu, Tom sedikit menceritakan rencananya untuk menikah dengan Sophie kepada Declan yang merupakan sahabat sekaligus rekan kerjanya. Dengan tewasnya William, Grace pun sekarang menjadi pemimpin pasukan Black Swan seperti keinginan ayahnya. Setelah operasi penangkapan itu, Tom mengunjungi Sophie di rumah sakit dan Sophie pun mengobati lukanya. Di situ Sophie terlihat marah kepada Tom karena menganggap Tom tidak memiliki perasaan karena merasa biasa-biasa saja setelah membunuh seorang wanita. Tom pun berusaha meyakinkan Sophie agar tidak marah dan menerima kenyataannya bahwa begitulah pekerjaan yang harus dijalaninya. Sophie pun kali ini mencoba untuk mengerti. Kemudian Tom bertanya kepada Sophie tentang tiket pesawat yang diberikannya sebelumnya. Karena tidak ingin naik pesawat, Sophie pun membuang tiket itu. Tom dan Sophie pun memutuskan untuk pergi menggunakan kereta. Di stasiun kereta terlihat seorang wanita penyandang disabilitas yang juga akan berangkat ke Paris menggunakan kereta yang sama dengan Tom dan Sophie. Nah, the lads will sort it out. Dan ya, ternyata wanita itu adalah Grace. Seorang kondektur meminta Grace yang sedang berada di dalam toilet untuk menunjukkan pasportnya. Tetapi karena Grace tidak membukakan pintu, kondektur itu membuka paksa pintu toilet dan yang terjadi, Grace pun membunuh kondektur itu dengan sadis. Saat ingin ke toilet, Tom melihat Grace yang keluar dari toilet. Melihat noda darah di gagang pintu toilet, Tom pun memeriksa toilet dan menemukan mayat kondektur berada di sana. Kemudian, Tom menghubungi markas SIS menginformasikan bahwa Grace ada di kereta bersamanya yang akan menuju ke Paris. Sahabatnya Declan yang juga bertugas di bagian informasi SIS menyampaikan informasi dari Tom kepada Mayor Bissett. Terlihat Mayor Bissett mengirimkan pesan kepada seseorang. Dan ya, dia mengirimkan pesan kepada Grace memberitahukan bahwa lokasi Grace sudah diketahui oleh pasukan SIS. Mengetahui hal itu, Grace dan anak buahnya pun segera menjalankan rencana mereka dengan membajak kereta itu. Mereka menghidupkan alarm kebakaran kereta, mematikan semua CCTV, dan membuat asap tebal. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan adanya kebakaran di terowongan kereta mengirimkan timnya ke sana. Tapi ternyata tim yang datang adalah pasukan Black Swan yang menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran. Tom yang melihat gerak-gerik mereka langsung bergegas mencoba menghentikan aksi mereka seorang diri. Setelah ledakan itu, Tom kembali ke dalam kereta untuk memeriksa keadaan Sophie. Tetapi pasukan Black Swan juga masuk ke sana untuk mencari Tom. Heads down! You! Eyes down! Now! Don't you fucking move! Everyone remain calm. Get back in your seats. Do what you're told.
When you're told. Saat mereka lengah, Tom pun menyelinap keluar kereta. Tom kembali menghubungi markas SIS untuk mengabarkan situasi di kereta itu, di mana situasi itu sepertinya sudah diatur oleh pasukan Black Swan. I have to find Sophie. Commander, 200 meters at the point of entry, yeah? I'm gonna run a CTR. Time. Text me when you're on site. Tom berhasil mendapatkan foto Grace dan mengirimkannya ke Declan sahabatnya. Namun, Mayor Bissett juga meminta foto itu untuk dikirim ke ponselnya. Pasukan Black Swan mulai mengebor atap terowongan rel kereta. Dan pengeboran atap terowongan itulah tujuan utama pasukan Black Swan dalam rencana ini. Kita akan sama-sama mengetahui apa maksud dari rencana pengeboran itu nanti. Grace yang mengetahui seseorang sudah memfoto dirinya di situ menyuruh anak buahnya untuk memburu orang yang sudah memfotonya. Grace memerintahkan anak buahnya untuk menyita semua ponsel Sandra yang berada di kereta. Sophie menyembunyikan ponselnya di kaos kakinya dan mengambil ponsel milik orang lain yang tergeletak di situ dan memberikan ponsel milik orang lain itu ke anak buah Grace. What are you, 12? Televisi menyiarkan berita pembajakan kereta yang dilakukan oleh Black Swan. Perdana Menteri Inggris yang tidak ingin terlibat lebih jauh lagi dengan kekacauan yang diperbuat Black Swan, memerintahkan Jaws untuk mengambil alih operasi dan segera melenyapkan Black Swan. Grace meminta ponsel ke seorang bapak-bapak, tetapi bapak-bapak itu berkata ponselnya telah hilang saat ledakan kereta sebelumnya. Lalu tiba-tiba Grace menembak bapak-bapak itu yang mengakibatkan pelurunya tembus dan melukai seorang anak gadis yang berada di dekat bapak-bapak itu. Melihat itu, Grace segera mencari seorang ahli medis di kereta itu untuk mengobati luka anak tersebut. Sophie pun mengaku dia adalah seorang dokter dan Sophie membutuhkan air untuk mengobati luka anak itu dan Sophie pun diizinkan membawa anak itu ke toilet untuk diobati. Sementara itu, pasukan SIS yang dipimpin oleh Mayor Bissett sudah tiba di depan terowongan kereta dan mengatur rencana penyergapannya. French tunnel compromised by up to 24 Black Swan. Tak berselang lama, Josh Clement datang ke sana untuk mengambil alih operasi penyergapan itu. Di tempat lain, Tom mencoba mengeluarkan Sophie dari bawah kereta karena Tom mengetahui rencana SIS yang akan menghancurkan kereta tersebut untuk melenyapkan seluruh pasukan Black Swan, tetapi Sophie menolaknya. Sophie lebih memilih mengeluarkan anak gadis itu dan Tom pun dengan berat hati menuruti permintaan Sophie. Karena terlalu lama di toilet, anak buah Grace pun memaksa membuka pintu toilet dan sebelum anak buah Grace masuk ke toilet, Sophie pun meminta Tom untuk memukulnya agar tidak menimbulkan kecurigaan kalau dia sudah membantu Tom. Bersamaan dengan itu, pasukan SIS yang sedang mengintai pun diserang oleh pasukan Black Swan. Locomotive unmanned. Sierra on. This is Alpha. Pasukan SIS mengatakan bahwa posisi mereka telah diketahui oleh pasukan Black Swan. Tak berselang lama, Grace menghubungi mereka melalui jalur internet mereka. Dia mengajukan dua tuntutan yang harus mereka pilih untuk membebaskan Sandra. Grace meminta agar pemerintah Inggris tampil di televisi dan mengakui bahwa mereka telah menyewa Black Swan untuk perintah pembersihan desa di Georgia itu. Atau pemerintah Inggris harus membayar $500 juta untuk mereka dan mengamankan perjalanan mereka kembali ke Amerika. Josh pun menyepakati tuntutan yang kedua dengan menyediakan uang $500 juta. Tom berusaha mengeluarkan anak gadis itu dari terowongan kereta dan menyuruhnya menemui pasukan SIS yang berada di depan terowongan kereta. Tetapi anak buah Grace menghalanginya. Akhirnya anak gadis itu pun berhasil keluar dari terowongan kereta dan berjumpa dengan pasukan SIS. Grace menginterogasi Sophie terkait lolosnya anak gadis itu. Grace mencurigai kalau orang di luar kereta yang membantu anak gadis itu kabur adalah orang yang mengenal Sophie. Sophie membantah tuduhan Grace dan Grace hampir mempercayainya.
Namun sayang, ponsel yang disita dari Sophie terbukti bukan ponsel miliknya. Anak buahnya mencari keberadaan ponsel Sophie dan akhirnya ponsel milik Sophie pun ditemukan. Tom yang tidak sengaja memasuki area pengeboran atap terowongan kereta mencoba mencari tahu apa yang direncanakan mereka. Dan akhirnya kita tahu inilah tujuan utama rencana mereka. Black Swan merencanakan aksi balas dendam kepada pemerintah Inggris dengan meledakkan seluruh jalur pipa gas milik perusahaan Brigas. Tom mencoba menghentikan aksi mereka dan Tom terlibat perkelahian di situ. Di tempat lain, Josh dan Mayor Bissett menemui Grace untuk bernegosiasi. Tapi tiba-tiba, You probably thought that was gonna be you. Grace Lewis. Grace membunuh Mayor Bissett dan Josh berniat membunuh Grace saat itu, namun Grace berhasil memojokkan Josh. Di situ mereka berdebat saling menyalahkan tentang pembantaian di desa itu. Josh menyalahkan Black Swan yang tidak profesional melakukan pekerjaannya dengan meninggalkan saksi hidup setelah pembantaian di desa itu. Sementara itu, anak buah Grace merekam percakapan mereka dan mengunggah video itu ke YouTube. Pemerintah Inggris pun menyetujui menyerahkan uang 500 juta dolar kepada pasukan Black Swan agar para sandera dibebaskan dan nama mereka tetap bersih di mata masyarakat. Tom menghubungi sahabatnya Declan dan menginformasikan rencana Black Swan yang akan meledakkan terowongan kereta dan menghancurkan jalur pipa milik perusahaan Brigas. Setelah menutup telepon dari Tom, Declan kembali menghubungi seseorang. He's one of yours, isn't he? Dan ya, Declan menghubungi Grace. Declan lah pengkhianat SIS yang selama ini telah membocorkan semua informasi dari strategi penangkapan Black Swan. Declan mengatakan semua informasi yang dia dapat dari Tom dan Declan memberitahu Grace kalau Sophie adalah kekasih Tom. Tanpa Declan sadari, Josh mendengar semua percakapannya. Grace pun mengirimkan pesan kepada Tom melalui ponsel milik Sophie, meminta Tom untuk segera menemuinya, jika tidak Grace akan membunuh Sophie. Beruntung dalam perjalanan saat akan menemui Grace, Tom bertemu dengan Oliver, kakaknya Grace, dan Tom pun menyandra Oliver. Dan saat akan bertukar sandera, yang terjadi... Grace dan Oliver membawa Sophie keluar dari jalur pipa gas. Dan jalur pipa gas itulah yang akan digunakan mereka untuk melarikan diri. Tom pun mengejar Grace dan Oliver yang membawa Sophie ke jalur pipa gas. Sophie! I'll take care of it. Go! Oliver membiarkan Grace dan Sophie pergi, sementara dia menghalangi Tom. Dan terjadilah pertarungan di jalur pipa yang sempit, sesempit serabi lempit. Dan Oliver pun tewas di situ. Setelah itu pasukan Black Swan pun melepaskan para sandera. Saat para sandera berlarian keluar dari kereta, di antara mereka ada beberapa orang dari pasukan Black Swan yang berpura-pura menjadi bagian dari sandera yang dibebaskan. Tetapi hal itu diketahui oleh pasukan SIS. Dan yang terjadi... Papa 1-4, this is Alpha. Sierra 1, female Swan, white on green. Go. Outside, still checking. Out. Down, all targets down. Move that way! Move that way! Pasukan SIS menembak mati para anggota Black Swan, namun pasukan SIS tidak melihat keberadaan Grace di situ. Untuk kesekian kalinya, Grace lolos dari sergapan SIS, dan Josh pun akhirnya menyadari bahwa benar pengkhianat di SIS adalah Declan. Di tempat lain, Grace yang menyandar Sophie berhasil keluar dari jalur pipa gas, dan Tom juga menyusul mereka. Grace yang sudah merasa terpojok pun memutuskan meledakkan terowongan saluran pipa gas milik perusahaan Brigas yang sebelumnya sudah dipasangi bahan peledak. Josh dan Declan yang terkena efek ledakan pipa gas akhirnya tersadar.
Josh menawarkan kerjasama kepada Declan agar Declan mau menolongnya dari reruntuhan bangunan di situ, tetapi Declan menolaknya. I've seen the way you saw things out. To find you. Fucking kill you. Anyone, let alone a fucking Snide. They'll be coming after you, not me. Setelah itu Declan lari dengan membawa uang 500 juta dolar tersebut. Tom yang baru tersadar dari efek ledakan itu melihat Grace masih menyandra kekasihnya. Grace pun menusuk paha mulus Sophie agar Tom tidak mengejarnya saat dia lari. Namun Sophie malah meminta Tom untuk mengejar dan menjatuhkan Grace, di mana yang kita tahu Sophie sangat membenci Tom jika Tom membunuh seorang wanita, tapi kali ini Tom mendapat izin dari ibu negara. Drop her. I understand. Di tengah kekacauan itu, televisi menyiarkan berita video rekaman pengakuan Grace dan percakapan Grace dengan Joe sebelumnya yang telah diunggah ke YouTube oleh anak buah Grace yang pada akhirnya pemerintahan Inggris pun terbukti terlibat. She has uploaded a statement online using... You said clear the village and we did. Always complaining about the cost of heating rooms, heating water. Nasty business, but it's fucking effective. Kill kids with mobile phones. Answer me. No, the pipeline went through. Against the British government, if these are proven, well, Grace Lewis has made some extraordinary allegations against... Good luck with the second term. Grace yang dikejar Tom pun berniat untuk menghabisi Tom. If you were to drop me right now, would you think twice about it? Nicely played. Tom berhasil menjatuhkan Grace, tetapi Grace mencoba merayu Tom dan membujuknya agar Tom bergabung dengan Black Swan karena Tom adalah sosok psikopat istimewa yang cocok untuk menjadi pemimpin Black Swan sejati. Tom pun sesaat merenungkannya, dan yang terjadi... Pada akhirnya Tom pun membunuh Grace. Di akhir film kita diperlihatkan Tom yang melamar Sophie dan Sophie pun menerimanya. Di saat acara pernikahan itu berlangsung, Tom tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari bosnya yang mengatakan kalau keberadaan Declan dan uang yang dibawanya kabur sudah diketahui dan Sophie pun menyuruh Tom untuk menjatuhkan mereka sekali lagi. I never liked that little fucker. Tamat, anjing filmnya lama, pegel saya baca narasinya. Kesimpulan dari film ini adalah jangan jadi seorang penjahat, karena jadi penjahat itu adalah perbuatan yang jahat. Saya selaku narator dan editor baru di jajaran Underline Movie mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.